Ya, perseteruan antara Dr. Charlie dan juga Farel Aditya masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan juga netizen. Dan di sini dari kalangan netizen ini terbagi dua nih. Ada yang membela Dr. Charlie dan sependapat dengan dokter, dan juga justru ada yang sependapat dengan Farel ataupun membela Farel Aditya. Bahkan bukan hanya segi netizen aja, tetapi dokter-dokter ya, kayak psikolog itu juga membela Farel Aditya, yang menganggap Farel Aditya ini kasihan, down mentalnya karena dibully oleh banyak netizen di umur-umurnya yang masih muda. Lalu sebenarnya siapa yang sepenuhnya salah dalam masalah ini? Kalau kita melihat nih dari segi Dr. Charlie, Dr. Charlie niatnya baik, mau membantu Farel Aditya. Sebelumnya Farel Aditya ditawari untuk melanjutkan sekolah. Jika dia mau, maka dokter mau memberikan segala fasilitas yang baik untuk Farel, sampai dia mau bayarin kosannya, ya, kasih iPhone, kasih laptop, dan mendaftarkan dia sekolah. Tetapi pada akhirnya Farel Aditya memutuskan untuk berhenti sekolah, yang membuat kecewa berat sehingga menjadi perseteruan. Dr. Charlie dan Farel Aditya ini sebenarnya bukan dari segi uang yang dikeluarkan seberapa banyak, bukan dari segi berhentinya dia dari sekolah, tetapi dari apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan ke media sosial, seakan-akan menusuk Dr. Charlie dari belakang. Nah, dimana di situ dia mengatakan bahwa dia juga merekam kegiatan ataupun aktivitas obrolan-obrolan dari pihak Dr. Charlie ataupun orang-orang suruhan Dr. Charlie. Nah, kalau kita melihat dari segi umur Farel yang segitu, kok dia bisa-bisanya sampai menyempatkan diri untuk merekam aktivitas suara-suara itu di tempat Dr. Charlie? Kan ini aneh juga ya, di umur-umur segitu kok bisa-bisanya. Seakan-akan kayak ada orang yang nyuruh Farel. Nah, kemudian dari segi pandangan netizen yang membela Farel Aditya, dan juga dari segi sudut pandang para psikolog dan dokter-dokter lainnya yang membela Farel, di sini Farel dianggap kasihan dikarenakan umurnya masih muda dan banyak dibully oleh netizen, nanti mentalnya bisa down. Ya, tetapi kalau misalnya kita katakan Farel Aditya umurnya yang segitu takut mentalnya down, kenapa dia mau berbicara seenaknya ke media sosial? Bahkan banyak sekali ekspresi-ekspresi yang kalau dikatakan kayak songong ya, kayak tidak butuh lagi Dr. Charlie gitu. Kita kalau lihat dari segi orang yang membela Farel Aditya, dia mengatakan bahwa mungkin Farel Aditya ini tidak bisa diatur-atur, mungkin dia tidak cocok dengan jurusan sekolah kedokteran, dan mungkin dia memiliki pilihan sendiri sekolahnya seperti apa. Ya, kenapa dia tidak menolak sebelumnya gitu ya? Kenapa dia harus mau? Kenapa dia harus mau terpaksa? Dan kenapa dia harus melakukan itu? Ya, apa-apa dibicarakan ke media sosial seakan-akan menjelekan Dr. Charlie. Untung-untung saja di sini Dr. Charlie masih baik, tidak mempermasalahkan Farel ke segi hukum ya. Namun yang pasti, entah mengapa dari kalangan para netizen memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang mendukung Dr. Charlie dan juga Farel Aditya. Kalau menurut saya sih di sini kekecewaan yang ada di diri Dr. Charlie ini sangat wajar sekali. Ya, bukan dari segi uang yang dikeluarkan ataupun berhentinya Farel dari sekolah, kan itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi kenapa sampai dia mau berbicara yang aneh-aneh ke halayak publik ataupun ramai, dan juga sampai sempat-sempatnya merekam kegiatan aktivitas di tempat Dr. Charlie. Nah, kira-kira ini ada apa tuh? Itu ada apa? Nah, ini kan dianggap tidak sopan, apalagi kita lihat ya di video-video sekarang itu dia kan banyak sekali itu beredar videonya kayak songong aja, kayak nggak pantas attitude-nya. Seakan-akan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Farel Aditya ini memanfaatkan popularitasnya. Ya, mungkin dia mau nyemplung di TikTok kali, mau mencari ya karirnya sendiri mungkin ya, tetapi tidak seharusnya juga seperti itu. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan yang membela Farel ataupun membela Dr. Charlie, bagaimana pandangannya? Silahkan aja tulis di kolom komentar.